Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Melinda, NPM E1D018045 dari Program Studi Agribisnis, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Modal Perusahaan guna memenuhi tugas mata kuliah Perusahaan Pembiayaan Pertanian. Selamat menonton. Oke, baiklah. Dalam modal perusahaan kali ini, kita akan membahas beberapa subjudul. Di antaranya ada jenis-jenis modal, sumber modal, struktur kekayaan dan struktur finansial, dan yang terakhir adalah modal kerja. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu jenis-jenis modal. Jenis-jenis modal ini terdiri atas dua, di antaranya ada modal sendiri. Pengertian modal sendiri menurut Rianto 2001 adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan juga tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak terbatas. Dengan kata lain, modal sendiri merupakan modal yang dihasilkan atau dibentuk di dalam perusahaan atau keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Modal sendiri ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, di antaranya ada modal saham. Secara umum, saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Saham juga dapat dibedakan atas dua, yaitu saham biasa dan saham preferen. Selanjutnya, laba ditahan. Laba ditahan adalah penahanan keuntungan yang memiliki tujuan, maka disebut sebagai cadangan. Menurut Rianto 2001, laba ditahan adalah suatu keuntungan yang diperoleh perusahaan dapat berupa sebagian dibayarkan, sebagian dividen, dan sebagian ditahan oleh perusahaan. Selanjutnya yang kedua, ada modal asing. Pengertian modal asing adalah modal yang bersumber dari luar perusahaan yang sifatnya sementara di dalam perusahaan tersebut. Modal asing ini dikelompokkan atas tiga bagian. Yang pertama ada hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek atau biasanya disebut dengan hutang lancar adalah suatu kewajiban atau hutang yang terjadi dalam kaitannya operasi keseharian perusahaan. Hutang jangka pendek ini terdiri atas tiga, ada hutang dagang. Hutang yang muncul akibat adanya penjualan kredit dan dicatat sebagai piutang oleh pihak penjual dan utang oleh pembeli, yang mencerminkan kurang dari 40% dari kewajiban lancar di rata-rata perusahaan non-keuangan. Selanjutnya ada hutang wesel. Hutang wesel adalah pengakuan hutang atau pernyataan tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di kemudian hari. Jenis hutang ini dicatat dan disajikan di dalam neraca perusahaan. Selanjutnya, hutang jangka panjang jatuh tempo dalam periode kini merupakan bagian dari hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam tahun sekarang, sedangkan sisanya tetap dilaporkan sebagai hutang jangka panjang. Selanjutnya, ada hutang jangka menengah. Hutang jangka menengah adalah hutang jangka waktunya antara 1-10 tahun. Hutang jangka waktu menengah terdiri atas term loan, yang merupakan kredit usaha dengan umur lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun, dan ada leasing. Leasing adalah suatu kontrak antara pemilik aktiva yang biasa disebut sebagai lessor dengan pihak lain yang memanfaatkan aktiva tersebut untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya yang ketiga ada hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang ini adalah hutang yang jangka waktunya lebih dari 10 tahun. Menurut Squeezen dan Stitch 2004, hutang jangka panjang adalah obligasi yang tidak diharapkan untuk dibayar tunai dalam jangka waktu 1 tahun. Jenis hutang jangka panjang terdiri atas pinjaman berjangka, obligasi, dan hipotek. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sumber modal. Sumber modal ini terbagi atas dua, diantaranya ada sumber internal. Sumber modal internal berasal dari setiap aktivitas ataupun kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang menghasilkan keuntungan. Beberapa sumber modal internal perusahaan yang dapat digunakan yaitu laba ditahan, akumulasi penyusutan, dan beberapa sumber modal lainnya. Selanjutnya ada sumber eksternal. Berbeda dengan sumber modal internal yang cenderung terbatas, yaitu hanya dari hasil aktivitas usahanya saja, sumber modal eksternal berasal dari pihak-pihak luar yang mau bekerja sama dengan perusahaan.
Beberapa pihak yang sering kali digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan modal yaitu bank, koperasi, kreditur, supplier, dan juga pasar modal. Selanjutnya, struktur kekayaan dan struktur finansial. Yang pertama ada struktur kekayaan. Struktur kekayaan adalah perimbangan antara aktiva lancar dengan aktiva tetap, baik secara absolut maupun relatif. Dapat kita lihat di sini ada contoh dari struktur kekayaan, yaitu sebuah perusahaan memiliki aktiva lancar sebesar 300 juta dan aktiva tetapnya sebesar 700 juta. Berdasarkan data tersebut, maka perimbangan secara absolutnya adalah 3:7 dan secara relatifnya adalah 30% banding 70%. Selanjutnya, yang kedua ada struktur finansial. Struktur finansial adalah yang menunjukkan bagaimana aktiva-aktiva perusahaan dibelanjai, yaitu menyangkut semua sumber pembelanjaan yang tercermin dalam keseluruhan pasifa neraca atau keseluruhan modal sendiri. Dan yang terakhir ada struktur modal. Struktur modal menyangkut perimbangan absolut dan relatif antara utang jangka panjang dan modal sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang modal kerja. Di sini ada pengertian modal kerja. Pengertian modal kerja menurut Jumingan adalah jumlah harta atau aktiva lancar pada neraca perusahaan. Sedangkan konsep modal bersih adalah pengurangan harta lancar atau aset dengan pasifa lancar atau hutang lancar. Sehingga dapat diketahui adanya modal bersih dan modal kotor yang terdapat dalam sebuah perusahaan. Waktu tersedianya modal tergantung macam dan tingkat likuiditas dari aktivitas lancar. Adapun menurut Kashmir, working capital merupakan dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Dengan kata lain, working capital dapat diartikan sebagai modal yang ditanam di suatu perusahaan dalam bentuk aktiva yang bersifat jangka pendek atau aktiva lancar. Contohnya seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, dan aktiva lancar lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis modal kerja. Jenis-jenis modal kerja ini terbagi atas dua. Yang pertama ada permanent working capital. Ini merupakan modal yang secara terus-menerus atau berkelanjutan yang diperlukan untuk kelancaran usaha perusahaan. Dengan kata lain, permanent working capital ini merupakan hal yang harus tetap dimiliki perusahaan agar tetap dapat menjalankan fungsinya yang seharusnya. Permanent working capital ini dibedakan menjadi beberapa kelompok, diantaranya ada primary working capital yang merupakan working capital yang wajib ada di perusahaan sebagai jaminan kelancaran, kontinuitas usaha yang dijalankan perusahaan. Yang kedua ada normal working capital, yaitu presentasi dari jumlah working capital perusahaan yang dibutuhkan untuk perluasan produksi perusahaan yang normal. Selanjutnya yang kedua ada variable working capital. Variable working capital atau jumlah yang selalu berubah-ubah seiring dengan perubahan kegiatan produksi dalam suatu perusahaan. Variable working capital ini dapat dibedakan dari berbagai jenis, di antaranya ada seasonal working capital, yaitu perubahan working capital yang dipengaruhi oleh fluktuasi musim. Selanjutnya ada cicilan working capital, yaitu perubahan working capital yang disebabkan oleh fluktuasi konjungtur. Dan yang terakhir ada emergency working capital, yaitu perubahan besaran working capital yang penyebabnya tidak diketahui karena terdapat keadaan darurat. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep model kerja. Konsep model kerja ini terbagi atas 3 konsep. Pertama ada konsep kuantitatif. Konsep ini menitikberatkan pada jumlah yang diperoleh untuk mencakup kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin. Dalam konsep ini menganggap bahwa modal kerja adalah jumlah aktiva lancar atau gross working capital. Yang kedua ada konsep kualitatif. Konsep ini menitikberatkan pada kualitas model kerja. Dalam konsep ini, pengertian model kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek. Definisi ini menunjukkan margin of protection atau tingkat keamanan dari kreditur jangka pendek serta menjamin kelangsungan operasi perusahaan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir ada konsep fungsional. Konsep ini menitikberatkan pada fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan atau laba dari usaha pokok perusahaan.
Semua dana yang dimiliki perusahaan pada dasarnya digunakan untuk menghasilkan pendapatan, tetapi tidak semuanya dana itu menghasilkan laba periode ini atau current income. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.